Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Pada hari ini kita ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada minggu ini kita masuk materi A. Kejujuran dan kasih sayang Rasulullah. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari pelajaran ini, diharapkan siswa dapat mengetahui kejujuran dan kasih sayang Rasulullah. A. Kejujuran dan kasih sayang Rasulullah. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi yatim piatu, sehingga beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau menjadi Rasul. Kemudian, pada usia remaja, beliau diminta tolong oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid. Ia orang yang sangat kaya dan dihormati di kota Mekah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad bersama orang-orang Quraisy, beliau dimintai untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai pada Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang akan meletakkan kembali batu Hajar Aswad kepada tempatnya. Pada akhirnya mereka sepakat untuk menunjuk Muhammad sebagai orang yang tepat menaruh kembali Hajar Aswad. Rasulullah SAW kemudian mengambil selendang dan menaruh batu Hajar Aswad di tengah-tengah selendang tersebut. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada seluruh kafilah-kafilah terbesar untuk memegang daripada ujung-ujung selendang tersebut. Kemudian mereka mengangkat batu Hajar tersebut secara bersama-sama. Setelah mendekati tempat batu Hajar tersebut, kemudian Rasulullah SAW yang meletakkan batu Hajar tersebut ke tempatnya. Ini merupakan jalan keluar yang baik. Seluruh kabilah meridhoi dan menyetujui jalan keluar ini, dan mereka pun tidak jadi untuk saling berselisih. Sejak saat itu, beliau dikenal di tengah-tengah kaumnya dengan memiliki akhlak yang sangat terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu, marilah kita meneladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW
dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika kita diperintahkan orang tua untuk membeli sesuatu dan ternyata masih ada uang sisa kembaliannya, maka kita kembalikan uang sisa tersebut kepada orang tua. Perlu diketahui, anak jujur akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman, guru, dan orang tua. Dan pastinya, anak yang jujur akan selalu beruntung. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sayang terhadap anak, keluarga, dan orang lain. Pada zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru menggendong putrinya, yaitu yang bernama Fatimah, ketika saat masih bayi, sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah hadis yang artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu an. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Aqra. Lalu beliau bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapat belas kasih." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain hadis tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan untuk hormat kepada orang tua. Seperti halnya hadis berikut ini. Aku, Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal apakah yang paling disukai oleh Allah?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sholat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa ya Rasulullah?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Aku kembali bertanya, "Kemudian apa lagi ya Rasulullah?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jihad fi sabilillah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya tentang ibadah seperti sholat, melainkan Rasulullah pun peduli terhadap lingkungan. Hal itu tercermin pada perilaku beliau. Di antaranya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat hemat dalam mempergunakan air. Dibuktikan saat penggunaan air tidak berlebihan saat mengambil air wudhu. Selain itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Misalnya, membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, dan lain sebagainya.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta atau pembawa kasih sayang. Untuk siapa? Yaitu bagi alam semesta. Kemudian tujuan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, akan tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk selalu mengutamakan kemurnian akidah, menyembah Allah yang Maha Esa, juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia untuk hidup di dunia dan di akhirat kelak. Sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, 1. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. 2. Berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. 3. Menjaga lingkungan. Kita harus menjaga lingkungan sekitar rumah kita, karena kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Kita harus menjaga lingkungan sekitar kita. Hal ini untuk kebaikan kita dan orang lain. Sikapku, aku dapat meneladani keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi. Setelah selesai pembelajaran kita pada kali ini, marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.